Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miraden Asuti, NIM A221221118. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat atau genetika. Yang pertama adalah pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas adalah penurunan sifat yang berasal dari induk atau orang tua pada keturunannya, yaitu anaknya. Ilmu yang mempelajari tentang pewaris sifat ini disebut dengan genetika. Beberapa sifat pada suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel memiliki tanggung jawab pada penurunan sifat tersebut ada di bagian inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel tersebut ada kromosom. Kromosom adalah benang halus yang fungsinya adalah faktor pembawa sifat keturunan. Di dalam kromosom tersebut terdapat substansi pembawa sifat keturunan yang terdiri dari senyawa kimia yang disebut dengan gen. Fungsi gen adalah sebagai penentu sifat dari makhluk hidup. Kromosom dan genlah yang mengendalikan perubahan sifat pada setiap makhluk hidup. Yang kedua adalah persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah suatu persilangan atau pembastaran dengan satu sifat yang beda. Sifat yang dimaksud adalah penyilangan warna bunga, bentuk biji, tinggi tanaman, dan lainnya. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam pewarisan sifat terdapat sifat dominan atau sifat resesif. Selain itu, sifat yang tampak atau dapat kita lihat disebut fenotip, dan sifat genotip yaitu sifat yang dikendalikan oleh gen. Yang ketiga adalah persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan antara dua individu dengan dua sifat yang berbeda. Dilansir dari Microbenotes, persilangan dihibrid lebih kompleks daripada persilangan monohibrid karena melibatkan lebih dari dua sifat genetik sehingga orang tua dapat berupa homozigot maupun heterozigot. Nah, yang keempat, bagaimana cara mempelajari pewarisan sifat? Nah, orang tua dengan rambut ikal biasanya memiliki keturunan yang berambut ikal juga. Penyebabnya penurunan sifat atau gen. Hukum mengenai penurunan sifat biasa disebut dengan hukum Mendel. Hereditas atau pewarisan sifat merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang genetika. Hukum Mendel pertama kali ditemukan oleh seorang biarawan asal Austria, Gregor Johann Mendel. Bersumber dari Encyclopedia Britannica, Mendel pertama kali melakukan percobaan penyilangan pada kacang kapri pada tahun 1854 sampai 1856. Dia memilih kacang sebagai media penelitiannya karena memiliki varietas yang banyak dan perkecambahan biji yang lebih mudah berhasil. Mendel membagi kacang-kacang tersebut ke beberapa kelompok agar mudah menelusuri transmisi karakter kelompok yang dibuat. Misalnya, tinggi tanaman, tinggi dan pendek, dan warna bunga kacang atau ungu atau putih. Nah, pada percobaan pertama, Mendel menyilangkan kacang yang berbunga ungu dan putih. Dari percobaan ini, karakter dominan lebih tampak dibandingkan dengan karakter resesif, di mana kacang berbunga ungu di percobaan kedua. Gen resesif muncul di mana hasil keturunan kedua muncul kacang berbunga ungu dan putih. Dari percobaan tersebut, Mendel menyimpulkan dua hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan, mengutip sumber belajar Kemdikbud, adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet. Dalam hukum ini, jumlah kromosom diploid akan diturunkan menjadi haploid. Hukum Mendel 1 ini berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Kemudian yang kelima, materi genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin yaitu genos, yang memiliki arti asal-usul atau suku bangsa. Jadi, genetika sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat kepada keturunannya atau hereditas, di mana substansi genetika sendiri meliputi materi atau bahan pembawa sifat genetik, yaitu kromosom yang terdiri dari protein dan asam nukleat. Sedangkan asam nukleat sendiri terdiri dari DNA dan RNA, dan pada DNA terdapat gen yang merupakan unit terkecil yang menyimpan informasi genetika serta mengatur metabolisme tubuh. Yang terakhir adalah mekanisme pewarisan sifat. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi.